Ayah bunda di rumah, pernah mendengar istilah tantrum? Atau pernah tidak melihat anak-anak, atau mungkin merasakan ya, anak-anak yang merengek, menangis sejadi-jadinya sampai membanting-banting diri, bahkan juga ada yang menggigit atau menghancurkan barang-barang yang ada sekitar dia. Jika ayah bunda pernah mengalami ini ataupun menyaksikan ini, maka materi berikut ini sangat menarik untuk didengar sampai habis. Kita akan mengungkap dan mengurai sejelas-jelasnya apa yang disebut dengan tantrum pada anak. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya channel kita bisa berkembang. Nah, tantrum adalah ledakan emosi yang dirasakan oleh anak-anak atau orang dewasa yang memiliki masalah dalam emosionalnya. Tantrum itu muncul pada anak yang memiliki usia 15 bulan ke atas. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan anak untuk menjelaskan apa yang menjadi keinginannya dengan kata-kata. Ini terkait dengan keterbatasan kata-katanya. Nah, emosi mereka ini meledak dan kemudian menjadi apa yang kita sebut tadi tantrum. Ada sejumlah faktor lain yang menyebabkan anak tantrum. Di antaranya misalnya anak merasa takut dan gelisah, atau juga mungkin suasana hati anak yang terganggu, apalagi tidak ada perhatian dari orang tua. Penyebab lainnya juga misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan anak. Ada anak yang menginginkan satu hal, satu benda, dan itu tidak dipenuhi. Atau juga karena apa yang diterima tidak sesuai harapan si anak. Pinginnya apa, tapi ternyata faktanya dia tidak bisa menerima itu. Pola asuh juga tentu menjadi faktor yang juga menyumbang terjadinya tantrum pada anak ini. Pola asuh yang salah termasuk misalnya terlalu memanjakan anak. Nah, hal lain di luar itu adalah bisa juga disebabkan oleh kondisi keluarga yang sedang bermasalah, mungkin suami dan istri yang sering cekcok dan sebagainya. Dan yang sering sekali terjadi adalah sikap dan perilaku orang tua yang memicu kemarahan dan sikap agresif anak. Di faktor fisik juga menyumbang berkontribusi terhadap terjadinya tantrum ini, misalnya saat anak lapar, anak lelah, stimulasi yang berlebihan, atau mungkin bosan. Ingat, anak memiliki keterbatasan kebetahan untuk berada di satu tempat. Misalnya kita ajak dia ikut sembahyang misalnya, dia tidak bisa cukup lama untuk duduk diam dan tenang. Ini juga bisa menjadi faktor yang bisa memicu terjadinya tantrum. Nah, ada dua jenis tantrum, yaitu tantrum manipulatif dan tantrum frustasi. Nah, kita coba urai satu persatu ya. Tantrum manipulatif itu adalah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak ketika keinginannya tidak terpenuhi dengan baik. Kasarnya begini sih, sederhananya begini. Tantrum manipulatif itu adalah tantrum yang dibuat-buat oleh anak untuk membuat orang lain memenuhi keinginannya. Nah, perlu diingat, tantrum manipulatif tidak terjadi pada semua anak. Kebanyakan tantrum manipulatif ini muncul akibat adanya penolakan. Nah, jika menghadapi anak dengan tantrum manipulatif ini, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk menghentikan anak dari kondisi ini. Tenangkan anak, membawa anak ke tempat yang lebih tenang, pantau dan awasi, bebaskan dia untuk melakukan apa saja yang dia mau untuk bisa meluapkan emosinya. Nah, pastikan ibu atau pasangan, ayah misalnya, mampu menguasai emosi agar orang tua juga bisa terlihat tetap tenang dalam menghadapi anak yang tantrum. Nah, jika anak sudah tenang, berikan penjelasan kepada anak bahwa perilaku seperti tadi ini tidak bisa diterima. Namun ingat, sampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak. Beri penjelasan yang baik bagaimana seharusnya anak bersikap untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Nah, jika setelah kondisi ini anak masih mengalami kondisi tantrum, tantrum manipulatif maksudnya, nah salah satu cara terbaik mengurangi perilaku ini adalah dengan mengabaikannya. Ingat, salah satu cara terbaik untuk mengatasi anak seperti ini adalah dengan cara mengabaikannya. Ajak anak untuk melakukan kegiatan lain yang sama menyenangkan. Itu dia tentang tantrum manipulatif. Yang kedua adalah tantrum frustasi. Umumnya tantrum frustasi yang terjadi itu disebabkan oleh karena anak belum bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Anak yang berusia 18 bulan misalnya rentan mengalami kondisi ini akibat merasa kesulitan untuk mengatakan dan mengekspresikan apa yang anak rasakan. Namun tidak hanya itu, anak-anak akan mengalami tantrum frustrasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti kelelahan, kelaparan, atau gagal melakukan sesuatu. Ada beberapa tips untuk orang tua jika anak mengalami tantrum frustrasi ini. Dekati anak dan buatlah anak menjadi tenang. Bantu anak untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa dia lakukan. Nah, setelah anak tenang dan berhasil melakukan apa yang dia inginkan, berikan penjelasan kepada anak bahwa perilaku yang dilakukan itu tidak baik. Ajari anak untuk meminta pertolongan kepada orang tua atau orang lain yang anak kenal. Tidak ada salahnya sesekali memberikan pujian kepada anak jika dia berhasil melakukan sesuatu tanpa tantrum. Nah, di balik semua situasi buruk itu, ternyata ada sisi positif tantrum untuk orang tua. Nah, tantrum bisa membuat orang tua lebih dekat dengan anak. Saat ibu dan ayah mendapati anak sedang mengamuk, coba deh dengarkan apa yang membuat dia menjadi demikian. Bukan malah membiarkan, meninggalkannya sendirian, bahkan memarahinya. Nah, tantrum adalah sebuah proses yang akan mendekatkan ayah dan ibu dengan sang buah hati. Mendengarkan isi hati sang anak akan membantu ibu dan ayah memberikan penjelasan terbaik bagaimana untuk menolak atau memberikan si kecil pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang dia inginkan. Tantrum memberitahu orang tua akan perasaan anak. Sedini mungkin ajari anak untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ayah bunda sekalian, jangan dimarahi apabila anak sedang mengalami tantrum dan menangis kencang, karena ini adalah salah satu cara agar anak mengungkapkan rasa kesal yang terpendam. Biasanya setelah menangis atau marah-marah, suasana hati anak kita akan membaik perlahan-lahan. Tidak selalu apa yang menjadi keinginannya harus dituruti demi mengurangi kebisingan akibat tantrum tersebut. Terlebih jika ia sedang berada di pusat perbelanjaan atau tempat keramaian, atau lagi ada tamu biasanya, karena kita sudah tidak nyaman, akhirnya dituruti apa keinginannya. Tantrum tidak mengganggu orang lain jika ibu dan ayah tahu bagaimana mengatasinya. Bukan hanya didiamkan dan ditinggalkan begitu saja demi membuat anak lebih tenang. Ternyata tantrum mengajari anak untuk belajar soal batasan perilaku. Tantrum bisa saja menjadi senjata andalan anak dalam membujuk ayah dan ibu agar membelikan atau memberikan semua hal yang ia inginkan. Inilah saatnya ibu dan ayah perlu bersikap tegas. Sekali lagi, bukan dengan memarahi, tetapi tegas dalam mengatakan tidak pada anak kita. Dengan begitu, anak akan lebih tahu batasan dalam merengek dan meminta apa yang menjadi keinginannya. Yang berikut adalah tantrum membantu anak belajar mengendalikan diri. Tantrum juga menjadi cara anak untuk mendapatkan perhatian dari ayah dan ibu. Selain itu, dengan mengungkapkan kekesalan, amarah, dan rasa frustrasinya, anak akan terbebas dari beban dan tekanan yang membuat emosinya tersulut sehingga ia marah-marah. Studi menunjukkan bahwa pembelajaran terbaik adalah ketika anak merasa rileks, dan kondisi ini bisa didapatkan setelah anak melepaskan emosinya, melepaskan amarahnya. Tidak hanya itu, dari sini pun anak bisa lebih mengerti jika
tantrum bukan menjadi cara yang tepat untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang tua. Ayah dan bunda sekalian, di ujung episode ini saya ingin menyampaikan beberapa tips bagaimana menghadapi anak yang tantrum. Yang pertama, tetap tenang. Ya, hal ini penting sebab saat orang tua ikut emosi, anak justru membenarkan apa yang dia lakukan. Dalam hal ini mengamuk tadi. Lalu yang kedua, tunggu sampai anak tenang. Selama anak merengek, baiknya biarkan sampai dia tenang. Terkadang memeluk anak guna menenangkannya juga bisa dilakukan. Nah, saat anak sudah mulai tenang, baru cari tahu apa yang menyebabkan ia tantrum. Nah, jika karena keinginannya tidak dipenuhi, jelaskan secara sederhana mengapa keinginannya itu tidak bisa dikabulkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jangan menawarkan imbalan. Hati-hati, jangan menawarkan imbalan. Jangan menawarkan apapun agar anak menghentikan tantrumnya, karena hal itu bisa jadi kebiasaan untuk anak. Nantinya anak bisa berpikir bahwa agar kemauannya terpenuhi, ia harus menangis terlebih dahulu. Yang keempat, beri pujian, pelukan, atau ciuman saat anak sudah tenang. Ini penting sekali. Tindakan seperti memberi pujian, pelukan, atau ciuman pada anak bisa membuat anak merasa disayang dan diperhatikan. Setelah anak berhasil mengendalikan tantrum, pelan-pelan ayah dan ibu bisa menjelaskan padanya bahwa tangisannya itu tidak akan membuatnya mendapat apa yang dia inginkan. Dan yang terakhir, minta anak untuk minta maaf. Ayah dan bunda sekalian, tidak ada salahnya jika ayah dan bunda meminta anak untuk meminta maaf karena sudah merengek-rengek. Hal ini bertujuan agar si kecil tahu atau anak kita tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, sehingga dia tidak akan mengulangnya lagi. Itu dia 5 tips terakhir jika kebetulan anak Anda atau mungkin anak sahabat Anda mengalami masalah dengan tantrum itu. Semoga apa yang saya uraikan pada kesempatan ini berguna untuk ayah dan bunda di rumah. Salam sang jiwa dari orang biasa untuk Anda yang luar biasa.